死定中，係，無影腳。啲災民點捱啊？唉，呢幾年天災真係多啊。 Film dimulai di sebuah kota yang dikuasai oleh para pejabat korup yang tak pernah mengindahkan penderitaan rakyatnya. Ketimpangan sosial pun semakin parah. Yang kaya makin rakus, sementara yang miskin hidup dalam kesengsaraan. Hingga muncullah seorang pendekar misterius yang dikenal dengan nama Kera Besi, sosok yang ditakuti para penguasa korup. Dengan keberaniannya, Kera Besi seringkali menyusup ke markas para pejabat, mengambil kekayaan haram mereka, lalu membagikannya kepada rakyat miskin. Dan malam ini, pendekar Kera Besi kembali bersiap untuk melakukan aksinya. Sementara itu, sang bapak wali kota yang cengeng dan rakus ini, dia ketakutan jika harta korupsinya akan diambil. Sehingga, dia menugaskan para biksu dan juga beberapa prajuritnya untuk menjaga kediamannya dari ancaman si Kera Besi. Sementara ia sendiri bersembunyi di balik selimut bersama istri-istrinya. Hingga tak lama kemudian, Kera Besi pun datang. Ya, Kera Besi sulit dihentikan, bahkan para biksu bayaran pun dibuat tak berdaya. Saat ia sampai di ruang wali kota, ia sempat terjebak dalam jaring, tapi berhasil lolos. Dan wali kota yang mengira situasi sudah aman lalu mengeluarkan hartanya tanpa ia sadari, Kera Besi datang lagi dengan menyamar sebagai prajurit dan merebut harta itu, lalu kabur. Esok harinya diperlihatkan sebuah klinik yang ramai didatangi oleh banyak pasien. Klinik tersebut adalah milik seorang dokter yang bernama Dr. Yang. Dalam operasionalnya, Dr. Yang dibantu oleh seorang asisten cantik bernama Nona Orchid. Dan di sana mereka menggratiskan orang miskin dan meminta bayaran tinggi untuk pengobatan orang kaya. Di malam harinya, pendekar Kera Besi membagikan harta korup si bapak wali kota pada rakyat miskin. Setelah membagikan harta itu, Kera Besi bertemu dengan seseorang yang berpenampilan serupa dengannya, yang ternyata dia adalah Nona Orchid. Dan juga, pendekar Kera Besi ternyata adalah Dr. Yang. Keesokan harinya, di kediaman Pak Wali Kota, ia terlihat sedang makan bersama para istrinya. Di saat itu datanglah seorang prajurit yang membawa sebuah surat yang mengabarkan bahwa penyidik dari kekaisaran akan datang berkunjung. Oleh karena itu, si bapak wali kota yang tak mau keburukannya terbongkar, menyuruh para prajurit untuk menangkap siapa saja yang dicurigai sebagai pendekar Kera Besi. Kemudian, para prajurit pun mulai melakukan sweeping dan menangkap siapa saja yang dianggap mirip dengan gerak-gerik si Kera Besi. Bahkan, seorang bapak-bapak yang sedang nongkrong di warung kopi pun juga ikut ditangkap karena menggaruk kepalanya seperti kera. Di saat para prajurit sibuk menangkap orang-orang, tibalah dua orang baru di kota itu yang berasal dari kota Foshan. Mereka adalah ayah dan anak yang sedang mencari obat-obatan. Ayahnya bernama Wong Kei-ying, sedang anaknya bernama Wong Fei-hung. Wong Kei-ying adalah seorang tabib sekaligus ahli kungfu yang berasal dari kota Foshan. Namun baru saja tiba di kota itu, mereka malah terlibat masalah dengan para pencopet. Dan karena pertarungan itu, Wong Kei-ying dan anaknya pun terpaksa ditangkap oleh para prajurit karena dianggap sebagai kera besi. Alhasil, mereka berdua dan juga orang-orang yang dianggap sebagai kera besi dibawa ke hadapan Bapak Wali Kota. Di sana sang Bapak Wali Kota memaksa salah satu dari mereka untuk mengaku sebagai kera besi. Ia lalu mengatakan, kalau tak ada yang mau mengaku, maka mereka semua akan dikenakan denda yang sangat besar. Jelas, Wong Kei-ying yang mendengar itu tampak keheranan. Namun tiba-tiba saja pejabat Chong secara sepihak menetapkan Wong Kei-ying sebagai kera besi. Ia pun akhirnya ditangkap dan akan dihukum beserta Wong Fei-hung. Di saat itulah pendekar kera besi pun muncul dan langsung menyerang tempat itu.
官，我冤枉好人。 Namun ketika kera besi ingin memberi pelajaran si bapak wali kota yang songong itu, tiba-tiba saja Wong Keiying menghalangi karena menganggap kalau kera besi adalah orang jahat. Sehingga ya, di sini kera besi tahu kalau Wong Keiying ini orang baik dan hanyalah korban dari si bapak wali kota, sehingga dia memutuskan untuk kabur dari pertarungan itu. Akan tetapi setelah pendekar kera besi kabur, lagi-lagi si bapak wali kota bukannya berterima kasih pada Wong Keiying. Sebaliknya, ia justru memanfaatkannya untuk menangkap kera besi dalam waktu 10 hari. Tentu saja Wong Keiying menolak. Namun, karena si bapak wali kota menjadikan Wong Fei Hung sebagai tahanan, akhirnya Wong Keiying pun tak punya pilihan dan setuju dengan si bapak wali kota ini. Dan kabar mengenai Wong Keiying yang ditugaskan menangkap kera besi pun menyebar dengan sangat cepat. Yang mana hal ini membuat para warga menganggap kalau Wong Keiying adalah orang jahat, komplotan pejabat korup yang ingin menangkap pahlawan mereka, si kera besi. Sehingga, para pedagang di kota itu tak ada satupun yang mau menjual makanan padanya. Alhasil, Keiying kelaparan dan terpaksa memungut makanan yang jatuh di depannya. Namun, ketika Wong Keiying akan memakannya, tiba-tiba Nona Orchid datang dan langsung melarangnya. Kemudian, Nona Orchid yang kasihan melihat Wong Keiying langsung mengajaknya masuk ke dalam klinik untuk makan bersama. Singkat cerita, setelah makan bersama Nona Orchid dan juga Dr. Yang, Nona Orchid yang melihat ekspresi kekhawatiran Wong Keiying lalu menanyakan, ada apa gerangan? Kemudian Wong Keiying menjelaskan kalau saat ini ia khawatir pada anaknya yang ditahan oleh Bapak Wali Kota Cheng. Ia juga mengatakan kalau anaknya hanya bisa dibebaskan jika ia berhasil menangkap kera besi. Mendengar itu, Dr. Yang dan Nona Orchid pun memiliki niatan untuk menyelamatkan anak Wong Keiying. Di sini, Wong Keiying sama sekali tak tahu kalau orang yang sedang mengobrol dengannya saat ini adalah pendekar kera besi. Kemudian, ia pun pamit untuk menunggu kedatangan kera besi. Singkat cerita, malam harinya, Wong Keiying yang sedang memantau keberadaan kera besi bertemu dengan kepala prajurit yang baik bernama Fox. Kemudian Fox mengajaknya untuk makan bersama di atas genteng. Setelah itu Fox mengatakan kalau sebenarnya ia tak setuju dengan perlakuan si bapak wali kota pada Wong Keiying. Ia juga mengatakan akan membantu mengeluarkan Wong Fei Hung meskipun Wong Keiying tak berhasil menangkap kera besi. Namun ketika mereka baru saja ingin menikmati santapan mereka, tiba-tiba saja Wong Keiying melihat 4 orang misterius yang berpenampilan mirip seperti kera besi. Mereka pun lalu mengejar untuk menangkap ke-4 orang itu. Setelah semuanya dikalahkan, Wong Keiying pun sadar bahwa musuh yang barusan ia hadapi adalah murid Shaolin. Dan benar saja, mereka adalah biksu mesum jahat yang di awal film tadi bertarung dengan kera besi. Keesokan harinya, sesuai ucapannya semalam, Fox yang mengetahui Wong Fei Hung sakit, mengundang Dr. Yang dan Nona Orchid untuk memeriksanya di penjara. Dr. Yang yang sedari awal memang ingin membantu, langsung mengatakan kalau Wong Fei Hung harus dirawat di kliniknya. Akhirnya mereka pun berhasil mengeluarkan Wong Fei Hung dari penjara. Dan sesampainya di klinik, Wong Fei Hung langsung diobati oleh Dr. Yang dan Nona Orchid. Yang ketika melihat wajah polos Wong Fei Hung, Nona Orchid tiba-tiba saja teringat masa lalunya yang ternyata Nona Orchid dulunya adalah seorang wanita malam. Ia datang ke klinik Dr. Yang saat akan melahirkan. Namun sayang, bayinya tak selamat.
Hingga tak lama setelah itu ia didatangi para pria dan dipaksa untuk kembali bekerja sebagai wanita malam. Namun Dr. Yang mencegahnya dan langsung membayar orang-orang itu sebagai tebusan untuk Nona Orchid. Dan sejak saat itu, Nona Orchid menjadi asisten Dr. Yang di klinik sekaligus murid kungfu pertamanya. Dan begitulah cinta. Deritanya tiada akhir. Amitabha. Keesokan harinya di kediaman wali kota Cheng, terlihat ada dua tamu yang datang berkunjung. Dua tamu itu mengaku kalau mereka adalah penyidik dari kekaisaran. Dan si bapak wali kota yang tak percaya begitu saja. Kemudian menanyakan surat tugas resmi dari kekaisaran. Yang ketika penyidik ini menunjukkan surat itu, yang ada di situ malah gambar kera besi. Yang itu artinya, surat kekaisaran itu telah dicuri oleh kera besi. Jelas, si bapak wali kota yang melihat gambar kera besi pun akhirnya percaya kalau dua orang ini memang utusan kekaisaran dan surat tugas mereka telah dirampok oleh kera besi. Dan saat itulah, kedua tamu yang mengaku penyidik ini langsung menyidang si bapak wali kota dan memberikan 30 pukulan, dan penyidik memerintahkan Fox untuk mengeksekusinya. Jelas, Fox yang memang udah lama kesal sama si bapak wali kota ini pun langsung memanfaatkan kesempatan itu, dan dengan senang hati, ia menghajar si bapak Walcott sekuat tenaga. Sampai akhirnya si bapak wali kota yang tak tahan dengan sakitnya pun rela memberikan sebagian hartanya agar hukumannya dihentikan. Dan kedua penyidik itu bersedia asalkan bapak Walcott mau membagikan semua sembako yang ia simpan untuk dibagikan kepada rakyat miskin. Mendengar itu, awalnya si bapak Walcott tak mau. Namun setelah diiming-imingi kenaikan jabatan, bapak Walcott pun sumringah dan langsung membagikan semua sembakonya. Singkat cerita, setelah kedua tamu itu pergi, datanglah rombongan tamu lain yang dipimpin oleh penyidik resmi kekaisaran yang bernama Hei Hung. Yang ketika sesampainya di sana, ia langsung mengatakan akan mengambil alih jabatan si bapak wali kota. Mendengar itu, si bapak wali kota pun tertawa karena mengira bahwa mereka semua adalah rombongan penipu. Namun, setelah Hin Hung menunjukkan surat resminya, si bapak wali kota pun akhirnya sadar kalau dua tamu yang datang sebelumnya ternyata adalah penipu. Dan faktanya, kedua tamu sebelumnya adalah Dr. Yang dan Nona Orchid yang menyamar karena ingin membalas perbuatan si bapak wali kota pada Wong Fei Hung. Akhirnya, setelah jabatannya diambil, si bapak wali kota pun terusir dari kediamannya sendiri. Beberapa waktu kemudian, di klinik Dr. Yang Wong Fei Hung yang sudah sembuh memutuskan untuk pergi mencari ayahnya. Akan tetapi, ia malah bertemu dengan kelompok copet yang bertarung dengan ayahnya tempo hari. Dan ketika Wong Fei Hung mulai terdesak, Nona Orchid pun datang menolongnya dan langsung membawanya kembali ke klinik. Di sana, Dr. Yang mengajarkan beberapa jurus kungfu pada Wong Fei Hung. Dan singkat cerita, setelah mengajarkan beberapa jurus kungfunya, Dr. Yang pun mempertemukan kembali Wong Fei Hung dengan ayahnya. Kemudian, mereka pun makan bersama layaknya keluarga. Di malam harinya, saat kera besi kembali beraksi, ia tertipu oleh seorang perempuan yang dianggap orang miskin yang butuh pertolongan. Yang ternyata, wanita itu anak buah Hin Hung yang sengaja berpura-pura untuk menjebaknya. Hingga akhirnya, dan di sini, kera besi dengan mudah dapat mengalahkan dua anak buah Hin Hung si wali kota baru. Namun ketika akan pergi, tiba-tiba Hin Hung datang dan... Dan karena terluka parah akibat pukulan tapak gorila dari si Hin Hung, alhasil kera besi pun terpaksa kabur. Namun, Hin Hung terus mengejarnya hingga tak sengaja, kera besi menginjak tali lonceng yang sengaja dipasang Wong Keiying untuk menangkapnya. Dan Wong Keiying yang melihat itu pun segera menghadang dan dia malah bertemu dengan Hin Hung. Sehingga...
係我黃門自創嘅無影腳。Ya, ternyata si Hin Hong ini sangat hebat, bahkan Wong Keiying pun tak mampu menghadapinya. Sehingga Wong Keiying juga terkena tapak gorilanya. Alhasil, Wong Keiying juga terpaksa harus kabur. Sementara itu, kera besi yang sudah sampai di klinik dalam kondisi terluka parah langsung dirawat oleh Nona Orchid yang buru-buru mengeluarkan racun tapak gorila dari punggungnya. Setelah itu, dokter yang menyuruhnya agar membuatkannya resep obat amoxicillin dan Bodrex sekalian beliin rendang di warung Mang Udin. Namun setelah itu dokter yang malah pingsan. Hingga tak lama kemudian Wong Keiying juga sampai di situ untuk meminta pengobatan. Akan tetapi, dia terkejut saat melihat kera besi yang ternyata adalah Dr. Yang juga berada di situ. Di saat akan menangkap Dr. Yang, Wong Fei Hong memohon agar tidak melakukan itu, begitupun juga dengan Nona Orchid. Sampai akhirnya, Wong Keiying pun luluh mengingat kebaikan Dr. Yang padanya. Sekalian dia juga membantu menyembuhkan Dr. Yang. Sementara itu di kediamannya, Hin Hong yang merasa kalau kera besi dan Wong Keiying terluka parah akibat pukulan tapak gorilanya, ia kemudian memerintahkan para prajuritnya untuk mencari pendekar kera besi dan Wong Keiying di semua klinik. Sementara itu di klinik, dokter yang mulai pulih dan juga mengobati Wong Keiying, kemudian menjelaskan alasan dirinya menjadi kera besi dan merampok harta para pejabat yang korup, yang ternyata ayahnya dulu juga seorang pejabat. Namun, karena ayahnya adalah seorang pejabat yang jujur, ayahnya malah dihabisi oleh para pejabat yang korup. Itulah sebabnya ia sangat membenci para pejabat korup yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba datanglah seseorang yang mengetuk pintu. Yang ternyata, orang itu adalah Fox, sang kepala prajurit. Ia memberitahu Nona Orchid untuk menyuruh Dr. Yang dan Wong Keiying untuk segera pergi, karena Hin Hong menyuruh semua prajuritnya mencari mereka. Setelah menerima kabar itu, Dr. Yang dan Wong Keiying pun pergi meninggalkan klinik. Hingga tak lama kemudian, para biksu jahat bawahan Hin Hong datang ke klinik dan mulai melakukan hal yang tak senonoh pada Nona Orchid. Hingga inilah yang terjadi. Di sini, Nona Orchid mampu mengatasi keempat biksu cabul ini. Akan tetapi, salah satu dari mereka melemparkan serbuk beracun ke wajah Nona Orchid yang membuatnya seketika tak berdaya. Hingga ketika para biksu cabul ini ingin menggerogoti Nona Orchid, beruntung Wong Fei Hong datang dan melawan mereka. Akan tetapi, ketika Wong Fei Hong berhasil mengalahkan keempat biksu cabul itu, muncullah salah satu anak buah Hin Hong yang jauh lebih hebat dari keempat biksu itu. Alhasil, Wong Fei Hong pun kalah dan pingsan, lalu dibawa ke hadapan Hin Hong untuk dijadikan sandera. Tak lama setelah itu, Nona Orchid mengabari Wong Keiying dan Dr. Yang soal penculikan Wong Fei Hong di tempat persembunyian mereka. Sementara itu, di kediaman Hin Hong, Fox yang tak tega melihat Wong Fei Hong disiksa, mencoba menyelamatkannya. Dan ketika Fox akan dihabisi, Wong Keiying pun datang tepat waktu. Hingga tak lama kemudian, Dr. Yang dan juga Nona Orchid sampai di situ. Yang ketika Dr. Yang berhasil memutus rantai gantungan Wong Fei Hong, Hin Hong berhasil menariknya, lalu kemudian Hin Hong akan menghabisi Wong Fei Hong. Untung saja, Fox dengan sigap menarik Wong Fei Hong dan langsung memberikannya pada Nona Orchid. Kini, tinggal Hin Hong seorang diri. Akan tetapi, walaupun Hin Hong dikeroyok oleh Wong Keiying dan juga Dr. Yang, Hin Hong tetap saja kuat, dan Wong Keiying juga Dr. Yang tetap dibuat kewalahan oleh si Hin Hong ini.
Dan ketika tempat itu mulai terbakar, mereka pun lanjut bertarung di atas tiang kayu. Di mana terlihat, si Hin Hung ini memanglah sangat kuat. Berkali-kali dia terkena serangan duo Wong Kei-ying dan Dr. Yang, tapi tetap saja dia mampu mengimbangi serangan itu. Namun, berkat duo maut ala Benzema dan Ronaldo, akhirnya mereka mampu memenangkan pertarungan sengit itu. Dan si Hin Hung pun akhirnya tewas di dalam kobaran api. Beberapa hari kemudian, terlihat pejabat baru yang datang untuk menggantikan Hin Hung. Dan di waktu yang bersamaan pula, terlihat dokter yang bersama Nona Orchid dan juga kepala prajurit Fox yang melepas kepergian Wong Kei-ying dan Wong Fei-hung untuk kembali ke Foshan. Dan film pun berakhir.